Shalom saudaraku, kembali lagi bersama saya Yohanes Talayan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu cuplikan satu video, seorang pendeta mengatakan bahwa salah satu pelayannya atau full timer di gerejanya, dia pelayan full timer di gerejanya, dia sakit pendarahan karena tidak memberikan buah sulung. Sekali lagi, ada seorang pendeta mengklaim bahwa salah satu pelayan di gereja, pelayan full timer di gerejanya, dia sakit pendarahan karena tidak memberikan buah sulung. Bagi saya, pendeta ini sangat-sangat sesat karena tidak ada hubungan buah sulung dengan sakit pendarahan. Kalau kita selidiki di Alkitab pun tidak ada hubungannya sama sekali. Dan bagi saya, pendeta ini cukup sesatkan jemaat. Sebelumnya mari kita simak videonya supaya kita tahu persis apakah benar pendeta itu mengatakan demikian. Mari kita simak videonya ya. Ada seorang full timers kami sakit pendarahan terus-terusan, saudara. Pendarahan terus-terusan. Waduh, sampai terakhir sudah ini, saudara, udah agak ini dibawa ke saya. Bunda baru tahu nih kalau dia nih bolak-balik sakit pendarahan gitu. Udah tak doain dalam nama Tuhan Yesus. Waktu tumpang tangan ini, tiba-tiba Tuhan ngomong di hati, buah sulung. Melek, tak pikir full timers masa nggak kasih buah sulung sih? Pikiran sendiri, saudara tak pikir, ya kan? Tak tanya, sorry, kamu kembaliin buah sulung nggak? Ya itu bunda, belum, itu bunda, ya itu bunda. Tapi kan nggak bisa loh. Tuhan tadi tegur loh. Tuhan ingetin, siap bunda, siap. Suaminya tak tanya, siap bunda, siap. Saudara tahu, mereka belum kembaliin, tapi mereka udah niat, saudara luar biasa. Tuhan sembuhkan. Haleluya. Saya tanya ulang, kamu setelah itu kembaliin dah? Kembaliin bunda, sembuh. Itu riset ulang, saudara. Katakan amin. Riset untuk kita bisa taat sama Tuhan. Saya tanya sama yang lain, loh, kalian mau kembaliin buah sulung atau tidak? Masa nunggu sampai pendarahan? Bolak-balik? Enggak dong. Demikian video yang tadi kita tonton, bahwa pendeta itu klaim kalau sakit pendarahan yang dialami oleh pelayan Tuhan full timer di gerejanya itu karena tidak memberikan buah sulung. Sekali lagi, sakit pendarahan yang dialami oleh pelayan full timer di gerejanya, gereja pendeta itu ya, itu karena tidak memberikan buah sulung. Apakah benar kalau kita tidak memberikan buah sulung atau perpuluhan di gereja, itu kita bisa sakit pendarahan? Bagi saya tidak masuk akal. Dan bagi saya ini sangat sesat. Sangat-sangat sesat. Kalau kita baca dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14, di sana kita akan begini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Artinya bahwa ketika seseorang sakit, maka panggillah penatua. Penatua ini adalah seorang yang rohaniawan atau rohani. Panggil dan doakan yang sakit ini. Setelah doakan, maka memberikan dia minyak, mengoleskannya. Nah, minyak ini adalah obat supaya dia sembuh. Dan kita setelah memberikan obat itu atau minyak itu harus memberikannya dengan dalam, pakai kata nama Tuhan Yesus itu. Berarti bahwa pendeta yang tadi mengklaim bahwa orang yang tidak memberikan perpuluhan atau pelayan yang full timer yang dia maksud itu sakit pendarahan itu karena tidak memberikan buah sulung, berarti pendeta ini sesat. Sekali lagi, siapapun pendeta yang mengatakan atau mengklaim begini, berarti pendeta itu sangat sesat karena tidak alkitabiah. Pendeta-pendeta ini, mereka itu kayaknya tidak belajar sungguh-sungguh Alkitab.
Sehingga ketika berkhutbah, asal klaim, asal bicara, yang penting naik di mimbar dan khutbah, yang penting naik di mimbar dan bicara. Sekali lagi, sebagai jemaat Tuhan, kita harus kritis. Apakah pendeta-pendeta ini betul khutbah sesuai Alkitab atau tidak? Di Alkitab pun ada jemaat yang betul-betul meneliti Alkitab sehingga mereka protes kepada pelayan Tuhan. Nah, seperti itu kita sebagai jemaat sekarang harus betul-betul mengerti tentang firman Tuhan. Artinya kita harus belajar betul firman Tuhan. Sehingga ada pendeta yang khotbahnya ngawur, khotbahnya tidak alkitabiah, kita bisa protes dia. Siapa pendeta itu? Kita bisa tegur dia karena pelayan firman Tuhan yang dia sampaikan tidak alkitabiah. Dan ini sesuai dengan pendeta yang tadi. Dia khotbah dengan tidak alkitabiah. Karena dia mengatakan bahwa seolah-olah sakit pendarahan yang dialami oleh pelayan full timer di gereja itu karena dia tidak memberikan buah sulung. Sekali lagi, pendeta itu sangat-sangat sesat. Sekali lagi, pendeta yang tadi kita lihat cuplikan videonya adalah penyesat. Oleh sebab itu, jangan mudah percaya kepada pendeta-pendeta yang khotbah seperti itu. Karena mereka khotbah tidak alkitabiah. Jangan asal percaya kepada mereka. Sebagai jemaat, harus betul belajar firman Tuhan. Supaya ada pendeta yang khotbah tidak alkitabiah, kita bisa tegur dia. Supaya kita yang sesat. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Salam kritis. Amin. Ada seorang full timers kami, sakit pendarahan terus-terusan, saudara. Pendarahan terus-terusan. Waduh, sampai terakhir sudah ini, saudara, udah agak ini dibawa ke saya. Bunda baru tahu nih kalau dia nih bolak-balik sakit pendarahan gitu. Udah tak doain dalam nama Tuhan Yesus. Waktu tumpang tangan ini, tiba-tiba Tuhan ngomong di hati, buah sulung. Melek, tak pikir full timers masa anda kasih buah sulung sih? Pikiran sendiri, saudara tak pikir, ya kan? Tak tanya, sorry, kamu kembaliin buah sulung nggak? Ya itu Bunda, belum, itu Bunda, ya itu Bunda. Tapi kan nggak bisa loh. Tuhan tadi tegur loh. Tuhan ingetin, siap Bunda, siap. Suaminya tak tanya, siap Bunda, siap. Saudara tahu, mereka belum kembaliin, tapi mereka udah niat, saudara luar biasa. Tuhan sembuhkan. Haleluya. Saya tanya ulang, kamu setelah itu kembaliin dah? Kembaliin Bunda, sembuh. Itu riset ulang, saudara. Katakan amin. Riset untuk kita bisa taat sama Tuhan. Saya tanya sama yang lain, loh, kalian mau kembaliin buah sulung atau tidak? Masa nunggu sampai pendarahan? Bolak-balik? Enggak dong. Thank you for the happiest year of my life.